Shalom saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 2 Tawarikh 18 ayat 13 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi dia lusisimi kama mangasahon Tuhan nama ngolui angguau humna nidok ni Tuhan don nagiot dokonoko. Dalam bahasa Indonesia, tapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, secara khusus dalam kitab Kejadian, perjumpaan Allah dengan manusia adalah secara langsung. Allah berbicara kepada Adam, Allah berbicara kepada Nuh, Allah berbicara kepada Musa, dan Allah berbicara kepada beberapa tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama adalah secara langsung, baik itu secara pertemuan fisik atau pertemuan dalam mimpi atau pertemuan dengan penglihatan. Kemudian setelah perkembangannya, Allah berbicara melalui para nabinya, di mana firman Allah lah yang akan diberitakan agar orang menyadari dan mengetahui apa kehendak Allah. Namun dengan demikian, ada orang yang memanfaatkan pemahaman ini dengan menjadi nabi-nabi palsu, yaitu nabi yang mengatasnamakan Allah, namun kenyataannya adalah mengatasnamakan dirinya sendiri. Dia menjadi menggunakan pikirannya, kehendaknya untuk menegur orang-orang di sekitarnya. Hal ini menjadikan nabi-nabi yang juga dipilih Allah menjadi dicurigai oleh orang lain, sehingga ada pernyataan ataupun pemikiran orang lain bahwa nabi itu juga adalah mengatakan apa yang menjadi keinginannya dan bisa untuk disuap untuk menyatakan kehendak daripada raja. Namun Mika dengan tegas mengatakan, kalau aku hanya firman Allah lah yang kukatakan. Dalam hal ini Mika mau mengatakan bahwa saya ini adalah nabi yang dipilih oleh Allah dan hanya mengatakan apa yang dikehendaki Allah. Bukan hanya melakukan apa yang saya kehendaki, tapi kehendak Tuhanlah yang menjadi lebih utama dalam hidupku. Kenyataan ini perlu untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Ketika seorang pengkhotbah mengkhotbahkan khotbahnya, sebaiknya dia harus menyadari bahwa firman yang dikatakan itu adalah harus dari Allah, bukan kehendak kita, bukan untuk emosi kita, atau bukan untuk kepentingan kita, namun semata-mata adalah untuk kepentingan Allah. Apabila itu dilakukan, maka kebenaran akan menjadi tetap terpelihara, keadilan akan menjadi tetap lebih utama, dan juga perbuatan-perbuatan baik akan menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Orang-orang yang selalu mengandalkan Allah dan memfirmankan firman Allah dalam kehidupannya akan menjadi memperlihatkan kebaikan Allah, bukan memperlihatkan keinginannya. Kehendak Allah lah yang lebih utama daripada diri kita. Keinginan Allah itulah yang menjadi disuarakan agar ada perubahan dan pertobatan, bukan menjadi memfirmankan sesuatu agar terpuaskan hati kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan demikian kita mau diajarkan bahwa sebagai orang percaya, mari tetap mengandalkan firman Allah, mari tetap mengandalkan kehendak Allah, dan mensuarakan suara hak Allah dalam hidup kita. Suara Allah akan memperlihatkan akan kebenaran Allah, bukan menjadi memperlihatkan keinginan dan kepentingan kita. Orang yang menyuarakan suara Allah, dia akan memperlihatkan bahwa kehendak Allah lah yang lebih utama daripada kehendak dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagai Mika masa kini, mari kita jamin diri kita bahwa suara Allah lah yang kita ungkapkan, bahwa kehendak Allah lah yang lebih utama dalam hidup kita. Dengan demikian, suara Allah menjadi
menggema untuk menyatakan kebenaran. Suara Allah menjadi sesuatu yang untuk memperlihatkan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan tuntunan dalam menjalani hari-hari kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengarahkan hati pikiran kami untuk selalu mengungkapkan apa yang dikehendaki Allah. Dan keinginan Allah itulah yang lebih utama daripada diri kami. Oleh karena itu ajari kami untuk berbuat, bersikap, dan berkata sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi mengawal kami, menuntun kami, dan mengarahkan kami untuk sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.